Benarkah orang ahli tasawuf dapat melihat Nabi dengan keadaan sadar padahal Nabi saat ini sudah meninggal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Habib Umar bin Hafiz merupakan seorang ulama asal negeri Yaman yang belum lama ini berada di Indonesia. Pada saat berdakwah di Masjid Istiqlal Jakarta, Habib Umar bin Hafiz seperti melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Habib Umar bin Hafiz tiba di Masjid Istiqlal, gerak-gerik mata beliau seperti melihat kedatangan Rasulullah. Hal tersebut terlihat dalam video yang banyak beredar di media sosial. Habib Umar bin Hafiz kemudian terlihat mengangkat tangannya sambil mengikuti alunan sholawat. Sontak saja video tersebut membuat netizen terharu melihatnya, jika benar Rasulullah datang dalam tablik akbar tersebut. Salah satu netizen berkomentar, ada seorang ulama yang pernah berkata, jika engkau ingin merasakan kehadiran Rasulullah, maka dekatkanlah seorang yang membacakan Mahalul Qiyam. Sahabat beriman, menanggapi hal tersebut, Ustadz Abdul Somad dalam tausiyahnya pernah menjelaskan, jika seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya benar yang datang adalah Rasulullah. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Namun jika melihat Nabi Muhammad SAW secara nyata, hal tersebut masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menyebutkan jika hal tersebut tidak mungkin terjadi, namun ada yang mengatakan jika hal tersebut mungkin saja terjadi, karena Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Man ra'ani fil manami, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, faqad ra'ani, maka sungguh dia melihat aku. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sungguh dia melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Kalau ada di antara bapak ibu yang melihat Nabi dalam mimpi, maka itu adalah Nabi, karena setan tak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ikhtilaf. Yang jadi ikhtilaf adalah melihat Nabi dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan nyata, nampaknya Nabi itu nyata. Itu ikhtilaf. Sebagian mengatakan tak mungkin nampak Nabi secara nyata, sebagian lagi mengatakan bisa saja menampak Nabi secara nyata, karena Nabi itu innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Bagi saya tak penting kita nampak Nabi atau tak nampak Nabi. Memangnya setelah jumpa Nabi efeknya apa kepada diri kita? Apakah setelah jumpa Nabi itu menjadi tukang ngobrol, tukang cerita kemana-mana, aku jumpa Nabi, aku jumpa Nabi, aku jumpa Nabi? Atau kita makin istiqamah? Maka yang kita inginkan hidup ini adalah istiqamah. Al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Sahabat beriman, Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya menyebutkan, jika ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka kebenaran tersebut harus diukur dengan hadis-hadis tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan bahwa setan tidak akan bisa menyerupai saya, kata Nabi. Jadi kalau mimpi bertemu Nabi, itu pasti benar, karena setan tidak bisa menyerupai. Tapi kebenaran itu harus diukur. Apa ukuran kebenarannya? Adalah hadis-hadis tentang sifat-sifat fisik Nabi SAW. Nah, Imam At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh dan wafat di Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Mengarang kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, komprehensivitas kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dalam bab pertamanya disebutkanlah ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Misal, beliau itu tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Jadi ada yang datang di mimpi saya Nabi Muhammad tiba-tiba tinggi, jangkung, misalnya kan, itu berarti bukan Nabi. Atau pendek, gitu kan, saya Nabi Muhammad, berarti bukan. Yang kedua, Nabi Muhammad itu tidak terlampau putih, ya, tidak terlampau juga hitam. Beliau biasa, ukuran yang standar, indah, tampan, luar biasa, tapi tidak terlampau putih banget, juga tidak hitam banget. Rambutnya tidak terlampau lurus, tidak terlampau ikal, ya, tersisir rapi dalam keadaan yang sangat baik. Ya, kemudian nampak di bagian janggutnya ada seperti uban, ya, putih 20 helai, ya, 20 helai berjanggut beliau. Dalam keadaan fisiknya yang rupawan yang baik. Jadi kalau Anda kedatangan dan usianya, Nabi SAW diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun, kemudian wafat dalam usia kurang lebih 63 tahun. Jadi kalau ada yang menyerupai Nabi datang kepada Anda, saya Nabi Muhammad, tapi usianya seperti masa 30 tahun, dia bukan Nabi. Karena ketika diangkat jadi Nabi dari usia 40 dan wafat dari usia kurang lebih 63 tahun. Kalau mirip seperti itu, kemudian tanda-tandanya dari fisiknya, dari bentuk wajahnya, dari rambutnya, dari keadaannya, dari kulitnya, maka bisa dipastikan beliau itu adalah Nabi Muhammad SAW.
Ya, Anda kalau ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka perbanyak amalan yang dicintai oleh Nabi SAW. Contohnya salawat. Perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Sebelum tidur bersalawat kepada Nabi. Dan Anda mau makan bersalawat kepada Nabi, berpakaian salawat kepada Nabi, tunjukkan cinta kepada Nabi. Dan lakukan sunnah-sunnah Nabi dengan tujuan mencintainya. Bangun tidur karena Nabi, makan karena Nabi, minum karena Nabi. Maksudnya ikuti petunjuk Nabi. Seperti apa doanya, seperti apa petunjuknya. Maka dengan itu insya Allah Anda bermohon, berdoa kepada Allah, minta setidaknya ingin bertemu Nabi dalam mimpi. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.